Oke, pertama kita ngerjain soal-soal PM itu nggak boleh panik, ya nggak boleh panik. Terus pede aja. Kenapa? Karena rumus yang dipakai itu cuma rumus SD SMP, tidak pakai rumus SMA, ya. Nggak pakai rumus SMA. Paling yang SMA yang harus kamu kuasai adalah yang permutasi kombinasi, ya, peluang. Satu lagi adalah tentang sinus kosinus tangen. Tapi sinus kosinus tangennya juga yang simple, demi, sami, desa, depan per miring, samping per miring, depan per samping. Kalian harus tahu nilai sudut-sudut istimewa kayak sin 30. Ada yang masih nggak apa? Ya kayak gini. Sudut istimewa itu berapa aja? 0, 30, ada 5 ya. Terus apa lagi? 45 derajat, 60, satu lagi 90. Nah, trigonometri nanti ada 3, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Coba kalau sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Kalau cos 30 setengah akar 3. Kalau tangen 60, ya, kalau lupa ya kalian bisa bikin misalkan list kayak gini lah. Nah, gini. Kalau saya dulu diajarin sama guru saya gini, ya, sinus 0 teh 0. Ingetin aja satu aja kata guru saya, sin 0 itu 0. Nah, nanti 0 ini bisa ditulis setengah dikali akar 0, boleh nggak? Sama aja nggak dengan 0? Sama ya. Nanti di dalam akar naik satu-satu. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, karena nanti fungsi sinus itu mulai dari 0 dia naik gini. Nah, gini ya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai setengah akar 4. Setengah akar 4 nya berapa? 1. Akar 4 kan 2 ya, kali setengah 1. Nah, kalau kosinus mulainya itu dari sini, turun ya. Berarti mulai dari sini. Berapa? Setengah akar 4, setengah turun satu-satu, setengah akar 3, terus setengah akar berapa? 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Kalau tangan tinggal dibagi nih, sin dibagi dengan cos. 0 dibagi ini 0. Ini dibagi ini, coret setengahnya, anggap aja ini per. Jadi berapa? Iya, seper akar 3. Benar? Ini dibagi ini, coret-coret 1. Ini dibagi ini, akar 3. Ini dibagi 0. Nggak ada, bukan tahi nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi tangan 90 itu nggak ada. Oke? Udah kan langsung apal kan? Nanti kalau kalian lupa, bisa lupa nih, kalian apalin satu aja. Sinus 0 t setengah akar 0. Kalau sinus naik satu-satu, kalau cos turun, kalau tangan apa tadi? Sin dibagi dengan cos. Paling ini penalaran matematik yang trigonometrinya yang dipakai, ya gampang. Yuk kita langsung aja mulai teks yang ke-1. Ceritanya gini. Beberapa kotak diisi kelereng dengan ketentuan. Kotak pertama diisi 1 kelereng, kotak kedua diisi dengan 2 kelereng, kotak ketiga 4, kotak keempat 7, 11, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya kita terusin manual aja, nggak usah pakai rumus. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Ternyata selisihnya ada pola ya. Nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Berarti yang ini nambah 5, nambah 6, nambah 7, nambah 8, nambah 9, nambah 10, dan seterusnya. Nambah 5 jadi, iya, jadi 16 cepetan, 22 cepetan, 29 cepetan, 37 cepetan, 46 cepetan, 56. Ini udah berapa kotak tuh? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Benar? Pertanyaannya, jika Sn adalah selisih banyak kelereng pada kotak ke n plus 1 dan kotak ke n, jumlah semua 10 bilangan Sn pertama. Nah, kalau ada soal kayak gini kamu ganti n-nya sama angka, n-nya saya ganti 1. Berarti bacanya apa? S1. S1 apa tadi? S1 itu ganti sama n-nya 1. Jadi apa? 1 tambah 1 2. Berarti S apa? Kotak ke 2 dikurangin kotak ke 1. Ini kotak kedua, ini kotak ke 1. Berapa? Oh, sama dengan 1. S2 berarti kotak ke 3 dikurangin kotak ke 2. Oh, berarti ini kurangin ini. Berapa? Dan seterusnya, yang ditanya sampai
10 bilangan Sn pertama, 10 bilangan Sn pertama. Berarti di sini sampai 10, benar? Nah, kalau 10 lihat nih polanya. Ini 1 2 2 3. Berarti 10 11 dikurangin 10. Ini tadi ke 11 ya? Ya. Ini ke 11 kan? Kotak ke 11 dikurangin kotak ke 10 jadi berapa? 10. Nah, kalian disuruh ngejumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, benar? Tambahin semua. Ya, ini mah manual aja. Benar? Yuk tambahin. 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 5 15 tambah 6 21 tambah 7 28 tambah 8 36 tambah 9 36 tambah 45 tambah 10. Iya, jadi jawabannya 55. Jelas? Atau kalau misalkan angkanya gede, nah ini saya mau cerita dulu. Pernah ada yang nemuin rumus Sn itu apa? N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Ternyata yang nemuin rumus ini gara-gara anak SD kelas 3. Jadi waktu itu diajarin sama gurunya jumlah-jumlahan. Nah si anak SD ini dia main-main di kelasnya. Namanya si Gauss. Jadi rumus ini tidak sengaja tercipta. Nah si Gauss ini dia main-main di kelasnya, lari-lari. Terus sama si gurunya disuruh Gauss berhenti, jangan lari-lari. Coba kamu jumlahin, dihukum sama gurunya. Sama gurunya disuruh ngejumlahin ini. Coba Gauss kamu jumlahin 1 tambah 2 tambah 3, mirip yang tadi, tambah 4 tambah 5, tapi sampai tambah 100. Anak SD kelas 3 disuruh ngejain ini. Kalau kamu kelas 3 gimana nih disuruh ngejain ini? Nah si anak SD ini luar biasa. Dia mikir dulu ya. Sementara temennya pakainya langsung ngejumlahin kayak tadi manual pakai jarinya. 1 tambah 2 3 tambah 3 6. Pas sampai 10 udah habis, dia jari tangannya udah habis. Nah si Gauss langsung jawabannya kotrat dikit 5050 Bu katanya. Gurunya kaget. Gimana Gauss cara ngerjainnya? Nggak sengaja gurunya ngasih hukuman soal ini. Ternyata si Gauss dengan sekitar 3 menitan dia langsung jawab 5050. Nah si Gauss ini ngejumlahinnya gini Bu, dia misalin ini jumlahnya adalah X. Terus ini ide anak kelas 3 SD, luar biasa. Yang terakhir ini disimpan di depan sini 100, 99, 98 sampai seterusnya sampai berapa? Sampai 1 dibalik. Jadi waktu kelas 1 SD kan ibu bilang katanya kalau penjumlahan berlaku komutatif, dibolak-balik sama aja. 1 tambah 7, 7 tambah 1 sama aja. Ini saya balik. Ini pun jumlahnya adalah X, baru dia jumlahin semua. Jadi berapa di sini? 101. 101. Terus sampai di sini juga 101. X tambah X 2X. Ada berapa buah 101 di sini? Ada 100. Nah si Gauss nggak merhatiin gurunya ngajarin jumlah-jumlahan karena levelnya udah kali-kalian. Jadi dia tahu kalau 101-nya ada 2 berarti 101 kali 2. Kalau ini ada sebanyak 100 berarti 101 kali 100. Berapa 101 kali 100? Iya tinggal tambahin nolnya 2. 10.100 sama dengan ruas kanannya apa? 2X. Bagi 2 kiri kanan berarti X-nya 5050. Langsung aja terciptalah rumus ini. Si gurunya sebentar ini menarik kata gurunya, idenya luar biasa. Jadi kalau deret aritmatik itu apa? Bedanya tetap ya. Jadi kalau suku pertama A, suku kedua apa? Nambah B, nambah lagi B, nambah lagi B. Nanti lihat polanya berarti ini suku ke-1, suku kedua 1B, suku ketiga 2B, berarti suku ke N. Iya, N-1 kali B. Nah ini kalau dijumlahin semua nanti Sn. Ngikutin idenya si Gauss, ini simpan di depan. Jadi A tambah N-1 kali B ditambah terus-terusan di sini sampai tambah apa? A. Ini pun dijumlahin apa? Sn. Baru dijumlahin ngikutin ide muridnya. Tambahin jadi apa? 2A tambah N-1 kali apa? B. Dan seterusnya. Yang ini juga apa? A tambah A 2A tambah N-1 kali B, Sn tambah Sn 2Sn. Ada berapa yang kayak ginian? Sampai N, berarti sebanyak N buah, benar?
Kalau tadi ada 100 buah kali 100, kalau ada n buah dikali n, berarti ini n dikali yang kayak giniannya ya, berarti 2A ditambah n-1 kali beda sama dengan apa? 2SN bagi 2 kiri kanan, berarti ini jadi, nah terciptalah rumus ini. Nah ketika rumus ini diperkenalkan di tingkat internasional, si gurunya bilang ceritain kayak gitu tadi, ini gara-gara murid saya katanya cerita dia. Jadi yang ciptain itu anak kelas 3 SD. Ya, idenya luar biasa sekali. Nalarnya benar-benar luar biasa sekali. Oke, sip. Jadi ini tidak perlu pakai rumus ya. Jadi kalau ngejumlahin 1 sampai 10, kalau mau pakai idenya si Gauss kayak tadi, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah berapa? Sampai tambah 10, misalin X, 10-nya disimpan di depan, 10, 9 dan seterusnya sampai berapa? 1, ini juga jumlahnya apa? X baru dijumlahin jadi berapa? 11, 11, bener? Sampai seterusnya sampai ini juga 11, berapa ini? 2X. Ada berapa buah 11? Ada 10, jadi 11 kali 10. Jadi 110 sama dengan 2X. Berapa X-nya? Bagi 2. Jadi X sama dengan 55. Ya, jadi jawabannya adalah 55. Sip. Oke, itu cerita-cerita aja supaya kamu nanti kalau nggak apa rumusnya, pernah soalnya di UTBK soalnya gini, tentang pembelian rumah. Pembelian rumah itu dicicil 15 juta pertamanya, keduanya 14 juta 900, ketiganya turun lagi 114 juta 800, sampai cicilan terakhir 100 ribu baru dia memiliki rumah itu. Berapa uang yang udah dibayarin? Coba kamu kebayang nggak disuruh ngitung ini? Pertama 15 juta, terus kedua berapa? 14,9 juta, benar? Sampai terus-terusan sampai terakhir tadi berapa? 100 ribu. 100 ribu itu berapa juta? 0,1 juta, benar nggak? 0,1 juta. Berapa jumlah ini? Nah itu harus pakai idenya si murid yang tadi ya, pakai si Gauss tadi. Jumlahin semuanya, dimisalin X, 0,1 disimpan di sini, atau kali 10 dulu semua biar enak, jadi berapa? 150, 149, 148, seterusnya berapa di sini? Sampai 1 sama dengan kali 10 semua. Berarti 10X. Terus dibalik 1 berapa? 2, terus dan seterusnya sampai 150 sama dengan 10X juga. Nah baru dijumlahin berapa nih? 151, 151, 151, 151. Ini 20X. Berapa buah 151-nya? Jangan bilang 2, ini ada banyak. Ada berapa? Ada 150. Berarti 151 kali 150 sama dengan 20X. Kiri kanan bagi 10 coret-coret, berarti X-nya adalah bagi 2. 15, 1 dikali 15 per 2. Kaliin aja. Yuk kaliin. 151 kali 15. 15 itu boleh nggak ditulis 5 kali 3? Bagi 2 ya. Kalian tahu nggak perkalian 5? Perkalian yang 5 yang cepetnya tinggal bagi 2. Belum tahu? Nah gini. Kalau 4 dikali 5 berapa? 20. Kalau ini pola 6 kali 5 berapa? 30. 12 kali 5 60. Kalau 4, 2, 6, 8 kali 5 bagi 2 aja. Bagi 2 2 bagi 2 1 bagi 2 3 bagi 2 4. Nah gini. Jadi ini bagi 2 2. 6 bagi 2 3. 12 bagi 2 6. Ya. Coba ini bagi 2. 151 dibagi 2 75,5 ya. Bener nggak? Kali 10 berarti 755 dikali 3 per 2. Nah ya ini mah tinggal hitung aja ya, sekian miliar aja ya. Nanti hasilnya sekian miliar itu jumlahnya. Ada yang tahu kenapa harus dibagi 2? 4, 2, 6, 8, 3, 4, 2, 7. Yuk coba ini ya kali 5. Kalau kali 5 biasa ngeri ya ini ya. Bagi 2 aja. Jadi 2, 1, 3. Ini 8 nih bagi 2 4. Nah 3 bagi 2 1. 3 bagi 2 1 ya. 3 dibagi 2 berapa? 1. Sisanya
kurangin. Nah, jadi 3 bagi 2 1, sisa 1. Satunya kesiniin jadi 14 gitu. Kan beda puluhan sama satuan. 14 bagi 2 7. 2 bagi 2 1. 7 bagi 2 3,5. Kalau terakhir boleh ya, 3,5 kaliin aja 10. Itu pasti hasilnya. Nggak percaya kita lihat ya, kalkulator. Ini mah ngecek aja ya, sebenarnya nggak boleh pakai kalkulator. 4 2 6 8 3 berapa? 427 dikali 5 tap 213 417 135 gitu. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Nalarnya di mana sih? Kok bisa kali 5 itu bagi 2 sih? Kalau saya mah udah inget ya. Jadi istimewa angka 5 itu bisa ditulis 10 dibagi 10 dibagi 2. Setiap angka 5, menariknya angka 5 bisa diganti sama 10 per 2. Nah, ini dibagi 2 dulu. Bener nggak? Yang bagi 2. Bagi 2 kan tinggal bagi 2 bagi 2 kan? Nanti hasilnya dikali 10. Kayak tadi kan 7 bagi 2 berapa? 3,5 kaliin 10. Nah, itu alasannya. Coba nih, saya punya angka gini, 428 dibagi 5. Ayo, ini sering nih. Kan biasanya mah 428 dibagi 5. Berapa di sini? Masa 2. Berapa sini? 8 ya. 8 kali 5 40. Terus 8 2 terus 5. 5 kali 5 25. Terus 3. Bener? Kasih koma. Di sini apa? 10. Berapa di sini? Oh, berarti 85,6. Nah, kalau yang tadi mah lebih gampang. 428 diganti 5-nya sama 10 per 2. Nah, 2 itu kan berarti ngaliin ke sini, bener enggak? 428 dikali 2 800, kan kali 2 mah gampang ya, 856 bener. 856 dibagi berapa? Tinggal komain, bener nggak? Sama nggak? Tuh menarik ya, angka 5 itu bisa diganti sama 10 per 2. Mau perkalian mau pembagian sama ya. Oke, itu mah itu aja ya. Sebenarnya saya pengen banyak ini sih ngobrol di situ. Ya, itu soalnya harus logika kalian harus main ya, nalarnya harus main. Oke, nomor 1 itu tentang pola bilangan. Oke, nomor berikut. Nah, tadi luar biasa ya. Kalian langsung bener jawabannya adalah yang apa tadi? Yang C, luar biasa. Ini banyak yang susah ngejawab soal ini, ngelihat N-nya aja udah ngeri. Padahal untuk ngerjain soal ini tinggal apa? Tinggal kamu ganti N-nya. Ya, triknya kamu ganti N-nya sama angka berapa. Misalkan N-nya saya ganti 3A, berarti apa dibacanya? K3. K3 berarti kotak ketiga, benar? Nah, tadi kamu lihat kotak ketiga jumlahnya ada berapa? Kotak ketiga. Ini dia. Berapa kotak ketiga? 4 ya. Jadi kalau N-nya diganti 3 jadi kotak ketiga. Kotak ketiga hasilnya adalah 4. Benar? Ya enggak? Oke, hasilnya 4. Cek. Kalau N-nya diganti 3 hasilnya harus 4. 3 kuadrat 9 per 2 dikurangin 1 per 2 berapa per 2? 8 per 2. 8 per 2 itu berapa? 4. 4 ditambah N-nya tadi berapa? 3. 4 tambah 3? Berarti yang A mah jawabannya 7. Bener nggak? Salah, harusnya mah 4. Yang ini 3 kuadrat 9 per 2 ditambah 2 kali 3 6 dikurangin 3 per 2. Set, ini dengan ini 6 per 2. 6 per 2 itu berapa? 3. 3 tambah 6 9. Ini juga salah. Yang ini pasti benar. Coba lihat. 3 kuadrat 9 per 2 dikurangin N-nya ganti 3 ya. 3 per 2 ditambah 1. Ini dengan ini berapa? 6 per 2. 6 per 2 3 tambah 1. Cocok. Nanti kalau kamu cek yang ini salah, ini juga salah ya. Jadi triknya kalau ada N-N-an, kamu ganti N-nya sama angka suka-suka ya. Oke, itu nomor 2. Next. Andaikan pada awalnya ada 16 kotak yang terisi kelereng dan semua kelereng pada kotak bernomor ganjil dikeluarin. Sekarang hanya ada 8 kotak berisi kelereng. Banyak kelereng pada 8 kotak tersebut yang merupakan barisan. Jika ada kotak ke-9 yang baru menurut barisan itu. Nah, sekarang kita lihat pola bilangannya yuk. Yang ini di apa? Dibuang. Yang ganjil-ganjil dibuang ya.
Kotak ke-1, kotak ke-3, kotak ke-5, kotak ke-7 dibuang. Jadi tinggal apa? 2, 7, tulis 2, 7, 16, 29, berapa? 46. Nah, sebenarnya manual juga bisa. Ini nambahnya berapa? 5. Ini nambah 9. Ini berapa? 13. Berarti nambah berapa? Nambah 4 ya. Berarti ini nambah 4. 17. Tambah 4 lagi. 21. Nambah 4 lagi, cepetan. 25. Nambah 4 lagi. Nambah 4 lagi. Oke, segini cukup ya. Tuh, waga, patma, 6, 7, 8. Nah, ini yang ditanya ya. Kotak ke 9 ya. Kalau ada 8 kotak, jadi kotak ke 9-nya ini. Terusin, ayo bantuin. 46 tambah 21. Ayo tambahin. 67. 67 tambah 25. 92. Oke, 92 tambah 29. Tulis 92 tambah 29 berapa? 11. 121. 121 tambah 33. Ya, 154. Yes, ada jawabannya. Nah, itu manual. Ya. Nah, tapi kalau misalkan deretnya ada banyak, tapi mustahil sih soal penalaran matematik sampai berapakah kotak ke 100 misalkan. Ngeri ya kalau ditanya berapakah kotak ke 100, tapi nggak akan terjadi sih. Udahlah, manual aja gini ya. Tapi kalau kamu mau rumus, kamu tahu nggak rumus UN? Apa? Suku awal ditambah N-1 kali bedanya. Tapi ini ada tambahan nih. Kalau bertingkat jadi apa? N-1, N-2, C per 2 faktorial ditambah dan seterusnya polanya. Ini ada sebenarnya 1 faktorial. C-nya apa sih? C-nya itu beda tingkat yang kedua. Ini namanya deret aritmatik bertingkat. Coba lihat. Ini bedanya berapa? 4. Ini bedanya berapa? Udah 4 semua. Ini bedanya berapa? 0. Sampai 0 hentikan. Ini suku awal A. Ini beda tingkat pertama. Ini beda tingkat kedua, sebut C. Ini beda tingkat ketiga, sebut D. Karena D-nya udah 0, udah dihentikan. Sebenarnya di sini masih ada apa? N-1, N-2, N-3 dikali D per 3 faktorial. Ini sampai 2 faktorial. Ya. Nah, kenapa kalian cuma tahu rumusnya yang ini waktu di SMP? Karena C-nya sudah 0. C-nya udah 0. Lihat deret yang biasa kan 2, 4, 6, 8, bener? Ini berapa bedanya? Ini bedanya? Ini bedanya? Ini A, ini B, ini C. Kalau C-nya 0, maka ini jadi 0 kan? Makanya rumusnya cuma ini doang. Tapi kalau ada ningkat sampai C, sampai D, sampai E, ya terusin sendiri. Bener? Sip. Oke, kita pakai yang ini. Berarti suku kelompok ke-9 tadi ya. A-nya berapa? Yuk, 2. 9 kurangin 1 berapa? 8. B-nya tadi berapa? 5. Cepetan. 9 kurangin 1, 8. 9 kurangin 2, 7. C-nya tadi berapa? 4. 2 faktorial T berapa? 2 kali 1, 2. Hitung 40. Hitung 2. Hitung 2 kali 7, 14 kali 8, 112. Tambahin 42, tambahin ini 42 tambah 112, 154. Cocok ya? Tapi kan ngabisin waktu. Bener? Mendingan manual aja. Ya enggak? Kecuali kalau ditanya apa? Kotak ke 100 baru pakai rumus, tapi nggak akan lah ya. Penalaran matematik bisa dikerjakan dengan cara manual. Oke, itu 3 teks yang pertama. Jelas ya? Paham ya? Sip. Ini adalah tentang pola bilangan. Sekarang ini yang paling susah. Silakan. Perbandingan segitiga. Atau mau langsung dibahas? Atau bareng-bareng? Bareng-bareng aja ya. Tapi nanti kalau nanti ketemu saya lagi, saya biasanya kayak gitu. Setiap satu teks kalian kerjain dulu 10 menit. Baru saya bahas 10 menitnya. Supaya apa? Supaya terlatih nalarnya. Oke? Oke? Ya, mudah-mudahan nanti kalian setelah berlibur ini ketemu saya lagi di sini, ya. Kalian pilihannya tepat ya. Nggak usah libur-libur lah sekarang mah. Yang penting lulus dulu UTBK. Benar? Udah UTBK lulus mau libur nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa, ya. Pokoknya lulus dulu ya. Semangat aja ya.
pilihan kalian tepat di saat orang lagi berlibur, kalian belajar. Itu luar biasa. Belajar juga bagusnya gitu, saat orang tidur kalian belajar. Itu luar biasa sekali. Jadi tambah pede. Oh, dia mah tidur, gue mau belajar. Jadi percaya diri, ya. Oke, dia mah latihannya 10 soal, saya mah 20 soal. Gitu dong, harus lebih ya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Dah 5 menit beres. Kita bahas. Ada yang berhasil nemuin berapa? Belum? Oke, karena belum terbiasa ya. Nah, makanya saya saranin kalian harus dibiasain latihan-latihan soal kayak gini, jangan langsung lihat pembahasan. Jadi kalau kalian lihat channel YouTube saya nanti ya, di pause dulu, kerjain dulu. Nanti kalau udah 5 menit, gimana sih, penasaran, lihat pembahasannya, baru lihat pembahasannya ya. Oke, Pak Budi, posisi matanya adalah 1,8 meter dari lantai. Berarti dari sini ke sini berapa? 1,8 meter. Berdiri di depan suatu gedung berbentuk balok. Jadi bacanya jangan buru-buru juga ya, tenang aja, nggak usah panik. Dengan lebar AB sama dengan DC. Oh, ini berapa? 30, ini juga 30, tulis 30. Tapi kalau di UTBK asli kalian gambar ulang ya. Jadi kalau nanti saya tiap itu saya kasih PDF-nya. Jadi kalian ngerjainnya nggak di buku ya, kalian pakai HP. Tapi jangan buka yang lain-lain ya, HP-nya benar-benar buka PDF itu ya soalnya ya. Itu kalian kotret lagi ya. Jadi sekarang mah pakai buku aja dulu, nggak apa-apa. Tepat di depan Pak Budi yang berdiri di titik O terdapat genangan air. Jadi di sini ada genangan air ceritanya tuh ya. Genangan air sehingga Pak Budi dapat melihat bayangan titik A dan B di permukaannya, yaitu A aksen dan B aksen. Jadi titik ujung gedung ini di sini jadi A aksen, di titik gedung ini di sini di genangan air apa? B aksen. Dah ngerti maksudnya? Jadi ada becek gitu ya. Ada genangan air terus dia bisa lihat itu gedung, oh itu sama gedung gitu. Jadi yang dia lihat itu bayangan dari si gedung ini. Jarak Pak Budi dari gedung adalah OD 40 dari O ke D. Nih O. Nah, kalian harus punya pulpen berwarna juga ya, biar nanti nggak garisnya nggak bercampur-campur. Yang warna 4 warna itu mainkan ya. Dari sini ke sini berapa? 40. Terus apa lagi? Dan jaraknya dengan A aksen adalah OA aksen 2 meter. Berarti dari sini ke sini berapa? 2. Ini pakai warna lain lagi. Nah, dari sini ke sini 2. Coba perhatikan 40, 30 ini kan sisi miring, benar nggak? Pitagoras. 30, 40 berarti di sini 50. Ya, waktu di SD masih ingat ya 3, 4, 5 ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Jika tinggi gedung adalah 34,2. Mana tinggi gedung? Dari sini ke sini. Oke, 34,2. 34,2 meter. Terus jarak Pak Budi ke titik B aksen adalah mana Pak Budi? Jarak Pak Budi ke B aksen. Jarak itu yang terdekat. Yang terdekat matanya atau kakinya? Kakinya. Berarti dari sini ke sini, benar? Pertanyaannya ini, saya sebut aja karena nggak tahu jarak ini berapa, saya misalin ini X, oke? Kalau ini X, berarti yang dari sini ke sini berapa X? Iya pinter, 50 dikurang X, kan totalnya tadi 50 ya? Ini X, berarti yang ini 50 min X. Yuk kita bandingin, segitiga kecil kita bandingkan dengan segitiga besar. Segitiga kecil yang ini tadi nih, alas banding tinggi. Ini berapa? X ini 1,8. Samain dengan yang besar. Yang besar. Mana segitiga yang besar? Mana sih segitiganya? Nah ini, benar nggak? Segitiga kecil ini kita bandingin dengan segitiga besar ini. Alasannya tadi apa? Sudut jatuh sama dengan sudut pantul. Yang ini sama dengan ini siku-siku, ini siku-siku. Berarti sudut ini pasti sama dengan ini dong. Berarti semua sudut pada segitiga yang kecil ini sama dengan semua sudut pada segitiga yang besar ini. Baru boleh kamu bandingin. Ayo ulangi, alas banding tinggi. Ini juga sama. Alas berapa? 50 min X banding tinggi. Tinggi gedung kan 34, selesai.
Dapat X-nya, kali silang. Yuk, cepetan. 34,2 X sama dengan perkalian 5 lagi. 18 kali 5 ya. Berapa? Bagi 2. 18 bagi 2. 9 kali 10, 90. Min ini 1,8 X. Pindahin ke sini, X dengan X tambahin berarti ya. 1,8 ditambah ini berapa? 36. Ya. Pindah ke kiri jadi plus, jadi 36X sama dengan 90. Kiri kanan bagi 9 berapa? 4 bagi 9 10 bagi 2 2 bagi 2 5. Berarti 2X sama dengan 5. Berarti X-nya bagi 2 ya 2,5. Oh, berarti jaraknya ini adalah 2,5. Kalau udah dibahas mah gampang pisan, ya kan? Jangan panik. Coba satu lagi nomor 5. Ayo, saya pengen kalian dapat aja satu aja. Caranya mirip gini, pokoknya mah. Tinggal lihat segitiga mana yang sebangun, kamu cari yang dibutuhin. Ayo, harus berhasil sekali aja. Mantap kalian ya, 46,2. Nah, nanti ini perbandingan segitiga nih, perhatikan. Segitiga kecil ini dengan segitiga yang gede ini sebangun ya. Yang ditanya berapa tinggi gedung. Tinggi gedung kan tadi belum ada di soal ya, sebutlah T. Bener? Tinggi gedungnya T. Nggak tahu. Dari sini ke sini tadi 40. Ini di soal 1,5. Berarti yang ini sisanya berapa? 38, yuk kita bandingin. Segitiga K kecil bandingin sama segitiga B besar. Yuk, segitiga kecil. Ini tadi tinggi di Pak Budi berapa? 1,8 ya. Alas tinggi. Berarti 1,5 per 1,8. Sama dengan, kalau ini alas tinggi, ini juga harus sama. Alas tinggi. Ya, 38,5 per T. Ini kali 10 aja atas bawah ya, biar nggak ada koma. Berarti 15 per 18. Atas bawah dibagi 3. 15 bagi 3, 5. Ini juga bagi 3, 6. Nah, kali silang. 5T sama dengan 38,5 kaliin 6 yuk. 385 kali 6 cepetan. 30, 48 tambah 3, 51, 18 tambah 5, 23. 2310. Benar? Nggak ada nolnya, 231 aja ya. 231 sama dengan apa? 5T. Maka T-nya ini dibagi 5. Ingat, kalau 5 tinggal diganti sama 10 per 2. Set, 2-nya kaliin ke sini, kaliin 2 semua. 4, 6, 2. Bagi 10. Nah, gitu. Kan trik tadi dipakai ya. Hal perkalian 5, pembagian 5 tuh. 46,2. Gampang ya ternyata ya. Lagi. Ayo, satu lagi. Kalian akan terlatih nalar kalian. Sekali lagi, ini cuma pakai SD SMP aja, nggak pakai rumus SMA. Integral nggak dipakai, tenang aja. Turunan nggak dipakai, tenang. Kuncinya jangan panik, percaya diri, kalian harus apa ya. Iya, betul ya, jawabannya 24. Nah, anggap aja si menaranya ada di sini. Titik apa katanya puncak menaranya? M. Ini tanya tinggi ini ya. Nah, pasti segitiga yang kamu pakai adalah segitiga si ini. Oke, fokus di segitiga ini. Nah, mana tadi? Ini bayangan apa sih? Bayangan B ya? Oke, saya kayaknya butuh juga bayangan B. Ke sini ya? Oh, saya butuh bayangan M aksen. Berarti di sini ya. Nah, gitulah ceritanya. Bener nggak? Karena tadi kalau ke bayangan B itu berapa tadi di soal teh? 2 ya tadi mah ya. Nah, sekarang di sini M aksennya berarti M aksen. Berapa M aksen jaraknya? 1,5. Nih. Ini 1,5, 1,5. Tinggi seorang itu tadi berapa? 1,8. Dari sini ke sini tadi sisi miring udah dihitung 50 ya. Kan tadi ini 30, ini 40, berarti ini 50. Tapi di sini 1,5. Berarti dari sini ke sini 48,5. 48,5. Oke, ini saya sebut aja apa sini tadi teh? 34,2. Oke, saya sebut dari sini ke sini T.
Nanti tinggi gedungnya saya sebut X. Benar? Ayo bantuin. Alas banding tinggi 1,5 berarti 15 per 18 aja biar enak. Alas yang ini 48,5 banding tingginya T. Saya sebut aja T ya. Oke, nanti X-nya apa? Tinggi menara ini apa? T dikurang 34,2. Ngerti nggak? Ya? Ya, saya cari T dulu. Sat bagi 3 5 bagi 3 6. Oh, sama kayak tadi ya. Berarti 5T sama dengan 48,5. 485 kali 6 30 48 51 51 24 tambah 5 29 291. Berarti T sama dengan 291 dibagi 5 kali 10 per 2 kali 2 290 kali 2 T 4 580 582 ya. 582 bagi 10 berarti 58,2. Oke, berarti X-nya adalah apa? Total ini 58,2 dikurang 34,2. Kurangin 0. Ini 4, ini 2. Ya, ini gampang banget. Makanya sekali lagi jangan panik ya. Tenang, kalian belum pengalaman kan, baru kan nyobain soal kan. Gak apa-apa. Yang paling susah nomor 7. Wah, luar biasa kalau kamu bisa nomor 7. Udah langsung lulus aja. Silakan nomor 7. Atau kita bahas bareng-bareng aja ya nomor 7 ya. Ini paling susah, ini paling susah. Tapi sesusah-susahnya gini, coba lihat. Di titik G pada dinding gedung terdapat noda terlihat dengan jelas oleh seorang pengawas yang berdiri di titik P yang berjarak DP 10 meter dari gedung. 10 meter DP, dari sini ke sini berapa? 10 meter ya. 10 meter dari gedung DP. Terus tinggi mata pengawas adalah 2 meter. Wow, pemain basket kayaknya ya. Si tingginya ini 2 meter. 2 meter. Pemain basket ini orangnya. Dari posisi titik P, pengawas melihat bayangan G di genangan air di lantai pada titik H. Nih, ini noda kelihatan di genangan air di titik apa tadi? Di titik H. Nah, di sini. Oke. Tapi ketika orang itu berjalan katanya ke sini sejauh berapa? Namun jika posisi di titik H, bayangan titik G berubah jadi titik Q. Jarak dari Q ke H adalah 8 per 5. Oh, berarti ini 8 per 5 nih. Dari sini ke sini 8 per 5. Ini pakai warna lain, makanya perlu banyak warna. Kalian tuh pusingnya gara-gara pakai pensil. Pensilnya satu warna, ya udah repot. Nah, sekarang di sini nih, orangnya jalan ke sini. Ini kan jadi ke sini, bener nggak? Ini ke sini. Nah, itu yang warna biru itu tuh. Fokus di warna biru dan warna merah. Segitiganya sebangun semua. Ya, pertanyaannya apa? Berapakah tinggi G? Nah, tinggi G ini berarti tinggi nodanya. Saya sebut aja T. Sekarang tadi informasinya apa aja sih? Ini belum tahu ya? Kalau yang belum tahu, setiap yang belum tahu kamu misalin aja X misalkan. Berarti dari sini ke sini apa? Dari sini ke sini kan 10 ya. Ini 10. Dari sini ke sini tadi 10. Ini X. Ya, ini 10 min X. Tapi di sini ada 8 per 5. Berarti yang ini apa di sini? 10 dikurangin 8 per 5. Bagus. Dikurangin lagi X. Ulangi. Ini X. Ini 8 per 5. Totalnya 10. Berarti yang ini 10 dikurangin jumlah ini. Benar? Ya, kita bandingin yuk segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Perhatikan segitiga M merah. Yang merah alas X, nggak tahu kan? Banding tinggi 2. Samain dengan segitiga besar. Alasnya nih dari sini ke sini, benar? Nah, ya enggak? Alasnya 10 min X, bagus, ngerti? Ulangi. Ini kan jatuh, ini pantulnya, benar?
Ini berapa jadinya? 10 min X. Banding tingginya T. Nggak tahu kan? Sekarang segitiga yang biru. Yang merah ditulis biru, yang biru tulis merah. Nah, ini warna apa? Baca biru. Alas biru, yang biru. Alasnya 8/5. Banding tingginya mana yang biru, astagfirullahaladzim. Yang biru ini dengan ini 2 meter ya tinggi orang itu. Sama dengan alasnya yang ini. Yang tadi nih 10 dikurang 8/5 dikurang X. Banding tingginya T. Yang ditanya T ya. 2 persamaan, 2 variabel X sama T cukup, pasti cukup. Bisa eliminasi, bisa substitusi. Tapi kalau ada soal gini mending substitusi. Substitusi itu tinggal dibandingin gini nih. Nih dibandingin nih. Bagiin ini per ini. Oke? Coret-coret yang samanya di mana? Iya, sama-sama di bawah. Sat. Terus T dengan T coret-coret. Oke? Kali silang. Ayo bantuin. Sat jadi apa? X dikali apa nih? 10 dikurang 8/5 dikurang X sama dengan ini kali silang 8/5 dikali 10 min X. Tenang aja, tenang, kaliin, bongkar kurungnya. Sat. Ayo 10X min 8/5X min X kuadrat sama dengan sat. Berapa nih? 16. 10 bagi 5 2 kali 8 ya 16 ya. Ini min 8/5X. Ini sama-sama bener, coret. Terus pindahin ke kanan semua jadi plus X kuadrat, ininya dinolin. Pindah ke kanan min 10X. Ini plus 16. Ini mah maktorin teh ya, masih ingat? Lihat depannya, simpan di depan XX. Lihat belakangnya 16, simpan di belakang-belakang. Berapa dikaliin 16? Jumlahnya itu 10. Ya 8 sama 2. Min ya. Berarti X-nya bisa 2, bisa 8. Tapi 8 TM lah, nggak mungkin masa segini 8. Dari sini ke sini aja udah 10, bener? Berarti saya ambil X-nya 2. Pertanyaannya adalah apa tadi? T. Masukin ke salah satu, ke sini aja. Yuk substitusi. Kalau X-nya berapa tadi? 2. Apa yang terjadi? 2 bagi 2 1 sama dengan 10 kurangin 2 8 per T kali silang. Iya, T-nya sama dengan 8. Ini yang tersulitnya ceritanya di teks ini. Yang satu yang sulitnya pasti ya, ada satu yang sulit. Ini jadi ada 2 variabel. Berarti kamu harus cari 2 persamaan ya. Pertama di segitiga merah ini sama segitiga yang biru. Oke, sip. Ya, next ya, satu teks lagi saya akan bahas. Gak apa-apa ya, satu teks lagi ya. Kalau UTBK mah minimal 2 teks. Kalau masih ada waktu, maksudnya 2 teks itu biar kamu gak panik gitu ya. Kamu fokus aja sama 2 teks yang kamu suka gitu. Kalau yang kira-kira ribet ngelihat soalnya udah ikhlasin aja, tembak aja ya. Nembaknya di awal. Oke, suatu agen minyak goreng selalu menerima pasokan, dipasoknya dikirim ya. Kemudian menjual kepada para pedagang eceran. Data pasokan minyak goreng dalam satuan kiloliter dan yang terjual tiap hari dalam 1 minggu disajikan dalam diagram berikut. Aduh, ini nggak jelas lagi, nggak apa-apa lah. Di buku kalian jelas? Nggak jelas ya. Ini 0, ini 2, ini 4, naik 2 ya 6, ini 8, 10, 12, 14, 16. Oke, ini hari Senin, ini Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Terus yang warna biru ini katanya apa? Dikirim, pasok. Yang orange-nya itu yang sebelah sininya yang terjual. Udah jelas? Terjual. Siap. Pada hari Senin, nih ceritanya. Bayangin kamu lagi jualan. Kamu minta kirim berapa? Hari Senin minta kirim 6. Yang kejual 4. Sisanya berapa? 2. Pada hari Senin sisanya itu 2. Stok hari Senin
Bisa bedain sisa sama stok ya. Sisa hari Senin berapa? 2. Stok hari Senin ya 2 juga dong. Stok itu persediaannya, tinggal 2 lagi. Benar? Kamu nyimpen stok nggak? Ada 2 lagi gitu di gudang. Kenapa? Dari kirimnya 6, kejualnya 4. Berarti punya stok 2. Lagi. Selasa minta dikirim 14, yang kejual 12, sisanya 2. Itu hari Selasa. Stoknya pintar banget nih kelas ini. Stoknya 4. Kenapa? Yang namanya stok itu sisa kumulatif, dijumlahin. Jadi kalau dibilang stok hari Selasa kenapa 4? Kan hari Senin masih ada 2 kemarin gitu. 2 tambah 2 jadi 4. Jadi harus paham bedain sisa sama stok. Sisa di hari Senin sama stok di hari Senin itu beda. Kalau hari Senin ini mah sama ya. Kalau Selasa beda. Sisa hari Selasa sama stok persediaan, gimana ya saya bilang stoknya apa? Sisa kumulatif ya, dijumlahin sama sebelumnya. Sisa kumulatif. Cepetan, Rabu 10, mintanya 10, yang kejual 8, sisanya 2. Stoknya iya. Kamis minus nih, mintanya 8, yang kejual 14. Aduh kurang 6, minus 6. Untung ada stok kemarin 6. Jadi stok hari Kamis berapa? Nggak ada lagi, habis ya. Jumat iya, plus 2. Jadi apa di sini sisanya? Sisanya 2 karena stok kemarin nggak ada ya. 2 lagi Sabtu minus 2. Iya, kemarin ada 2. Jadi aman. Terus Minggu ya 0. Stoknya 0. Oke. Setelah dilakukan perhitungan dalam minggu itu, ternyata agen membutuhkan biaya operasional dan modal sebesar 90. Oh, modalnya 90% dari penjualan. Berarti untungnya berapa? Pintar, 10%. Jadi impasnya, uang yang dia keluarin itu kalau kejual 90% udah ketutup. Benar? Berarti dia dapat untung dari sisanya. Berapa untungnya? 10% dari yang terjual. Ulangi, modalnya 90% dari total penjualan. Berarti untungnya 10%. Ini yang dia bisa tabungkan. Untungnya 10% dari yang terjual. Berapa sih yang kejual? Nih, yang biru-biru yang di kiri-kiri itu yang kejual. Hitung yuk cepetan. 6 tambah 14. Berapa yang kejual? 20. 20 tambah 30. Oke, 30 tambah 8, 38. 38 tambah 10, 48. 48 tambah 12, 60. 60 tambah 10. Berarti yang kejual berapa? 70 kiloliter. Kaliin 10%. 10 kali 10 100 apa persen coret ya? Berarti 7 apa? Kilo. Itu dalam kiloliter. 1 liternya berapa harganya? 12.000. Berarti 12 kali 7 kali kilo. Kilo mah ribu aja ya. 7 kali 12 cepetan. 84. Ngerti? Bisa lah, ini mah gampang, cuma itu aja bedain sisa sama apa? Stok ya. Bu, ada stok nggak di stok itu simpenan gitu. Simpenan yang kekumpul. Ya. Satu lagi ya. Berdasarkan diagram di atas, stok minyak terbanyak pada hari Minggu adalah berapa kiloliter? Lihat, stok paling banyak pada hari Rabu yaitu 6. Nah, ini persediaan paling banyak kan gampang. Ayo, klik. Kekosongan stok minyak di agen terjadi pada hari Minggu aja. Salah. Yang kosong itu stoknya tadi banyak ya. Yang 0 itu banyak ya, tuh. Tuh, yang stoknya kosong itu hari banyak pokoknya. Berarti salah. Tidak terjadi pada hari Minggu saja. Kalau sajanya nggak ditulis, ya mungkin kekosongan stok minyak akan terjadi pada hari Minggu. Ya bisa. Tapi kalau ada saja berarti satu-satunya enggak ya. Stok gula dalam 1 minggu sebanyak 5 ton terjadi pada hari Rabu dan Sabtu. Salah ya. Nggak ada yang 5 tadi stoknya ya. Oke, salah.
Rata-rata itu apa? Jumlah dibagi banyaknya. Ada berapa hari tadi? 7 hari. Penjualan tadi berapa? Total penjualan tadi udah dihitung jumlah-jumlah 70. 70 dibagi 7 hari berapa? 10 kiloliter ini. Iya, ini salah. Ya. Yes, jadi jawabannya tidak. Ini yang lucu. Banyak orang yang nggak bisa jawab ini gara-gara dia tidak hafal rumus simpangan baku. Sama, saya juga nggak hafal rumus simpangan baku, tapi bisa dikira-kira. Coba perhatikan. Berdasarkan pengalaman pedagang, harga akan turun jika stok pada hari tersebut lebih dari rata-rata ditambah seperempat simpangan baku. Agen akan mengalami penurunan keuntungan pada hari apa? Coba perhatikan yang tadi, kira-kira nalar kalian ngejawab yang mana? Ini stoknya. Coba, ayo nembak pakai feeling. Ini hari apa tadi? Senin. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Stoknya kalau banyak dia akan turun ya, pendapatannya akan turun, keuntungannya akan turun. Pada hari apa? Yang mana? Yang mana? Iya, pintar. Selasa, Rabu. Ini 4, ini 6 ya. Karena di pilihan cuma 2 hari. Yang 2 hari ini nggak mungkin lah 00 gitu, ada 3 hari. Oh, berarti paling banyak yaitu apa? 4 sama 6. Selasa sama Rabu. Jadi tanpa tahu rumus simpangan baku peduli amat. Oke? Saya juga nggak hafal sama ya. Tapi kamu bisa pakai feeling mana stok yang paling banyak ya, itu yang akan keuntungannya, berarti dia tidak dapat keuntungan ya, karena sisanya banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semangat terus dilatih ya. Oke, nanti kalau kalian pengen lihat pembahasannya lagi, kalian bisa lihat di channel YouTube saya ya. Nanti ini saya ke YouTube.